Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil karim al-mannan dzul wal ihsani wal fad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillahi Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'du. Saya menyampaikan cerita. Cerita ini ada di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi. Cerita tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah keberapa ya? Biasanya yang Bilal Tarwe ya. Khalifah yang kedua. Jadi pada masa Umar bin Khattab ada seorang raja. Rajanya ini sakit nggak sembuh-sembuh. Dikasih obat apapun tidak sembuh-sembuh. Kemudian dia manggil prajuritnya. Prajurit, kamu sini. Ya bang, raja, ada apa? Kamu pergi ke daerah padang pasir. Di sana ada pemimpin namanya Umar bin Khattab. Di daerah namanya Makkah. Kamu temui Umar bin Khattab, mintakan obat untuk saya. Jadi si raja ini tidak tahu mendengar kabar apa tentang Khalifah Umar bin Khattab. Yang jelas dia minta agar prajuritnya itu pergi menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berangkatlah si prajurit ini. Berangkat pergi ke Makkah Al-Mukarramah. Kemudian ketemu Umar bin Khattab. Disampaikan, apakah Anda Umar bin Khattab? Ya, benar, saya Umar bin Khattab. Ada apa? Saya ada perlu. Siapa kamu? Saya ini utusan raja, kaisar. Raja saya itu sakit, nggak sembuh-sembuh. Dan raja saya mengutus saya agar minta obat ke Anda. Begitu. Ya, itu pesan raja saya. Saya diutus agar menemui orang namanya Umar bin Khattab untuk minta obat. Oke. Apa yang dilakukan Umar? Umar melepas sorbannya yang dipakai. Kopiah bahasa sini ya. Dilepas, dikasihkan ke prajurit ini. Si prajurit, nanti sorban ini suruh pakai rajamu. Cuman itu pesannya. Iya, saya butuh obat. Sudah, bawa pulang sorban saya, suruh pakai rajamu. Pulanglah si prajurit ini, pulang. Nah, setelah pulang ketemu rajanya. Ketemu kamu dengan Umar bin Khattab? Iya, ketemu. Mana obatnya? Dikasih sorbannya. Lalu saya minta obat. Ya ini pesannya Umar. Umar bin Khattab hanya memberikan sorban ini dan disuruh pakai sang raja. Akhirnya sorban itu dipakai oleh rajanya ini. Pakai. Setelah dipakai,
Biiznillah, dengan izin Allah sembuh itu penyakit sang raja. Seneng sang raja karena penyakit yang selama ini diobati apapun nggak bisa sembuh. Senang akhirnya dilepas sorbannya Umar tadi, nggak dipakai. Setelah dilepas sakit lagi. Lu kok sakit lagi? Ambilkan sorbannya Umar. Diambil, dipakai lagi. Sembuh. Kemudian dilepas lagi, sakit lagi sampai yang ketiga. Akhirnya si raja ini penasaran. Saya penasaran, ini mesti bukan orang sembarangan. Coba buka sorban itu, dibeber, dibuka sama Umar, sama prajuritnya. Ternyata apa? Ada kertas di dalam. Buka kertas itu, dibuka, ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang buat. Akhirnya dia penasaran tentang tulisan apa itu. Setelah itulah kemudian dia belajar dan masuk Islam. Jamaah sekalian, apakah Umar ini sakti? Enggak sakti. Itu namanya karomah. Al-Quran itu wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu bisa menjadi obat. Obat apa? Di tafsir dijelaskan syifaa'un lil amradil qulubiyah wa syifaa'un lil amradil jasadiyah. Penyakit fisik, penyakit hati itu bisa sembuh dengan Al-Quran. Kalau nanti kita baca fadilahnya Fatihah, Masya Allah, itu baru bismillah. Itu Al-Quran. Warahmatun, dan rahmat bagi lil mukminin. Siapa lil mukminin? Orang yang yakin dengan Quran. Lil mukminina itu dijelaskan lil mutasaddiqina anna hadzal Qur'an jaa min indillahi wa anna hadzal Qur'an haqqun wa sidqun. Yakin Al-Qur'an datang dari Allah, yakin isinya Quran benar. Itu baru bisa. Kalau nggak yakin nggak bisa. Sekarang pertanyaannya, Ustaz, bagaimana agar bisa yakin? Ngaji, belajar isinya Quran. Jangankan orang Islam, orang ndak Islam itu loh, kalau buka Quran bisa langsung masuk Islam. Saya cerita ya, ada orang namanya Profesor Dr. Maurice Buchel. Ini ahli forensik, bedah mayat, pakar ya, Profesor Dr. Maurice Buchel, orang Perancis. Dia diutus negaranya, Maurice, kamu berangkat ke Mesir, teliti muminya Fir'aun. Berangkat ke Mesir dia, cari jenazahnya, jasadnya Fir'aun. Nah setelah diteliti, profesor ahli forensik ini kaget dia. Apa yang tidak membuat dia kaget? Jenazahnya Fir'aun atau Ramses II, biasanya di buku-buku pengetahuan, itu usianya 3.000 sampai 4.000 tahun, prediksi 3.000 sekian. Tapi tidak hancur, padahal itu di laut itu. Usianya 3.000 sampai 4.000 tahun. Jasadnya itu tidak hancur. Tahu Fir'aun ya? Fir'aun itu orang yang ngaku Tuhan, ngejar Nabi Musa, ditenggelamkan di laut. Itu Fir'aun. Bingung ini si Profesor Maurice Buchel ini. Dia buka buku-buku kedokteran, dibuka semua, tidak bisa jawab semua. Kenapa kok jasadnya ini masih utuh?
Dia buka bukunya, semua buku kedokteran dibuka, semua buku forensik ahli bedah mayat dibuka, semua bukunya. Tidak ada yang bisa menjawab kenapa jasad Fir'aun yang usianya 3.000 sampai 4.000 tahun kok masih utuh. Baru terjawab ketika Profesor Maurice Buchel ini ikut seminar di Saudi Arabia. Ada yang bantu jawab, wahai Profesor Maurice, yang kamu cari itu kenapa jasadnya Fir'aun meskipun usianya 3.000 sampai 4.000 tahun itu tetap utuh? Jawabannya ada di dalam Al-Quran. Kaget ini. Loh iya di Quran ada itu. Allah jelaskan, wa nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayatan, dan kami akan menjaga jasadnya Fir'aun itu utuh agar bisa menjadi pelajaran bagi generasi setelah kalian. Itu zamannya Nabi Musa ya, usianya 3.000 tahun. Kenapa bisa utuh? Allah jawab di Quran, wa nunajjika bibadanika, kami yang jaga badanmu agar enggak hancur, agar enggak rusak, itu kami. Orang biasa enggak bisa, sekelas profesor enggak ngerti kenapa kok enggak hancur ini, usianya 3.000 sampai 4.000 tahun jasadnya, tapi tidak hancur. Nah, jawabannya ternyata ada di dalam Quran. Kaget ini Profesor Maurice Buchel. Akhirnya apa? Dia mengikrarkan diri, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak mungkin Quran ini buatan manusia. 3.000 tahun yang lalu belum ada ilmu forensik, ilmu bedah belum ada, bedah mayat. Tapi bisa menjelaskan Al-Quran ini. Ini Quran pasti buatan Allah. Sehingga dia nulis buku judulnya Quran, Bible dan Sains atau ilmu pengetahuan. Dia ikrar masuk Islam. Yakin dia. Kenapa? Baca isinya Quran. Makanya di dalam kitab Al-Iman Arkanuh itu dijelaskan, Al-Iman itu yazidu bitta'allum atau bil ilmi. Orang itu bisa yakin kalau belajar ilmu. Semakin belajar maka semakin yakin. Contohnya Profesor Maurice Buchel itu. Ada contoh lagi satu, namanya Profesor William Brown, pakar biologi tanaman molekuler. Dia ini masang alat di tanaman karena menurut Profesor William Brown, tanaman ini kok mengeluarkan suara ya? Cuman manusia tidak bisa dengar, supersonik suaranya. Akhirnya dipasang, matur nuwun, dipasang alat canggih di tanaman itu. Dipasang alat canggih, terekam. Oh iya, ternyata tanaman ini mengeluarkan suara. Setelah dilihat dengan alat yang canggih itu, ternyata suaranya apa? Tanaman mengeluarkan suara subhanallah, 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 subhanallah. Bingung ini Profesor William Brown, pakar biologi tanaman. Kalau tidak salah dari Inggris itu. Dicari-cari di buku-buku, tidak ada yang bisa jawab. Baru ketemu jawabannya di mana? Di Al-Quran. Di Al-Quran dijelaskan, sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan sungguh semua yang ada di langit dan di bumi ini bertasbih kepada Allah, termasuk tanaman. Subhanallah, dia kaget dengan Quran. Tidak mungkin Quran ini buatan manusia. Akhirnya ikrar, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Banyak kisah ya, banyak kisah. Yang kisah itu rata-rata berangkat dari orang yang mau belajar isinya Quran. Jadi sehingga setelah belajar dia semakin yakin. Para jamaah,
Maka PR kita adalah Al-Quran, jangan hanya dibaca, juga dipelajari biar yakin. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'ama yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana taqabbal minna siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana al-Qur'anal karim wa ta'abbudana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.